Sampurasun, salam budaya. Para subscriber yang budiman, jumpa lagi bersama saya Angger Surya Gumilang. Subscriber, hari ini saya akan mengunjungi Pasar Rawabening. Pasar Rawabening itu di mana adalah pusat batu akik terbesar se-Asia. Bahkan di dalamnya ada pula keris dan barang-barang antik lainnya, baik itu keris pusaka leluhur maupun keris di era kemerdekaan. Nanti sahabat subscriber, saya akan ajak jalan-jalan, bagaimana nanti akan melihat di dalamnya batu-batu permata yang membuat kita ingin memilikinya. Beraneka ragam. Di sana ada dari batu yang paling murah sampai batu yang ratusan juta rupiah ada di dalamnya. Mari kita saksikan. Kalau Anda ingin melihat yang belum sempat ke Pasar Rawabening, lihat dulu channel saya di channel ASG, Cintailah Budaya Indonesia. Ya. Sahabat subscriber, lihatlah ini orang di sini tersedia permata maupun batu akik dari harga ratusan ribu sampai jutaan, puluhan juta rupiah. Kita lihat lagi. Sahabat, ini khusus mutiara. Ini dari mutiara air tawar sampai air laut ya Pak. Ya, ini bagi yang ingin berminat ya silakan saja. Pasar Rawabening di lantai dasar. Kita akan melihat harganya beraneka ragam. Kalau tidak tahu waktunya masih belum. Sahabat keinginan para subscriber, kalau Anda mau ingin cincin giok atau gelang giok atau kalung giok, tidak perlu pergi ke Cina, cukup ke Rawabening, Pasar Rawabening, Jatinegara. Anda akan banyak pilihan gioknya, beraneka ragam. Sahabat subscriber yang budiman, ini Pak Abe ini salah satu pakar batu, bahkan dikasih gelar dokter batu, betul ya? Betul. Jadi mau tanya jenis batu apa aja sama Pak Abe. Dan di
samping itu Pak Abe juga jual, bahkan dia kolektor batu. Ya. Harga batu Bacan tuh emang masih tinggi, Pak Abe. Kalau Bacan itu tidak ada turunnya Pak. Tidak ada. Malah semakin lama dia semakin langka dan semakin banyak orang minat, terutama orang-orang dari Cina, Taiwan itu masih cari terus bahan-bahan kualitas bagus. Sahabat yang budiman, jadi jangan berkecil hati bagi yang punya Bacan, tetaplah dirawat terus ya. Betul. Harga masih stabil dan bahkan batu-batu permata pun harganya tidak akan turun. Betul. Ini batu apa aja, jenis apa aja nih Pak? Ini yang saya jual itu batu dari Nusantara sampai mancanegara Pak. Harga relatif, ada sampai berapa? Yang paling murah ya ada yang 200.000 sampai ada yang 10 juta. Bahkan katanya ada yang sampai ratusan juta, apa benar? Betul, teman saya pernah jual sampai 800 juta Pak Bacan. Waktu zaman kemarin. Yang booming ya? Iya. 6 tahun yang lalu ya? Betul. Jadi 6 tahun lalu Bacan itu ibarat emas ya? Betul. Harganya tidak ternilai. Kita jual berapa saja, langsung ditawar dan dibayar. Betul. Ya, inilah salah satu perjalanan saya untuk bagi Anda yang belum pernah ke Robening ya, datanglah ke pusat Game Center di Jatinegara. Bahkan katanya ini terbesar ya di Asia ya. Di Asia Tenggara. Ini lengkap dari batu akik sampai batu permata ya, sampai bahkan berlian pun Betul. Kalau Anda punya batu, tidak tahu batu apa, ya, Anda bisa di lab di sini atau terlebih dulu tanya oleh pakarnya ini, Pak Abe. Siap, batu. siap. Saya akan bantu. Oke. Nah, ini barang-barang unik dan antik pun tersedia di Robening ini, mulai dari gelang bahar hingga tali arus. Mungkin harganya relatif ya, tergantung bahan. Ini kan juga ring-ring ikatan-ikatan batu cincin ya, mulai dari grosir hingga satuan. Nah, sahabat yang budiman, ini salah satu sahabat saya juga, Sampurasun. Ini namanya toko, lihat di atas. Dari antik. Patio ini menyediakan keris-keris yang piandel yang era pada zaman yang beragam ya. Ya. Ada zaman Singosari, dari zaman Singosari, Majapahit, Mataram hingga Pajajaran, Sulawesi ada di sini. Jadi istilahnya pusaka Nusantara ada di sini. Harga pun relatif ya. Ya. Ah, saya mau lihat yang ini Pak, coba. Ini Sulawesi ya. Sahabat yang budiman, ya, ini adalah keris berdapur Sulawesi ya. Ya. Pendawa 5 ya. Ya. Pendawa 5, ini nama dapurnya Pendawa 5. Dengan pamor apa ini? Kandungannya. Ganggang Kanyut. Jadi Ganggang Kanyut itu susu istimewa, filosofi dari apa? Kewibawaan, keharuman namanya. Ya. Mencari teman, relasi. Jadi kalau teman-teman mungkin berminat mencari keris Sulawesi berdapur Pendawa 5 atau berpamor Ganggang Kanyut, ya, tinggal Anda datang ke lantai dasar di toko AKS nomor 197. berapa? AKS nomor 197. AKS nomor 197 dengan Pak Tio atau Hengki Joyo Purnomo. Ya. Mahar sampai berapa kira-kira? Ini sampai 15. Udah berikut salurnya. Sahabat yang budiman, dengan usia
relatif yang sangat unik ini tak ternilai sebenarnya harganya. Ini murah sekali kalau dia hanya minta 15 juta dibandingkan ya, pembuatan dan penempaannya yang rumit. Ini susah. Ini tergolong pamor miring ya. Pamor miring itu pamor yang langka atau susah membuatnya. Baiklah, kalau subscriber atau sahabat-sahabat yang budiman berminat, tinggal pergilah ke Robening ke lantai dasar KKS nomor 197 Wesi Adi MK Joyo Purnomo. Baiklah, terima kasih. Oh ya. Oke. Sip. Kumaha Kang Mas? Sahabat saya, ini salah satu sahabat saya juga. Alhamdulillah sehat. Cuman ini kondisinya lagi belum sehat. Bagaimana perputaran keris di sini? Sobat yang budiman, kalau Anda mempunyai pusaka atau keris yang belum dicuci atau dikasih rangka, Anda bisa menghubungi toko apa ini namanya? Nah, lihat di atas. Ya, Anda bisa tanyakan masalah harga. Anda membutuhkan pusaka yang era zaman apa? Sini tersedia ada. Coba Mbah lihat ini Mbah. Ini era salah satunya ini Tuban ya. Ini keris Jawa Timuran zaman Tuban Majapahit dengan ornamen pamor yang sangat indah. Ialah pamor melati Rinonce, betul. Pamor melati Rinonce. Jadi kalau Anda punya pusaka masih kotor atau dapat dari warisan ayah ibu atau kakek nenek, Anda bisa membawanya ke sini dan menjamasnya di parosi. Sahabat subscriber yang budiman, ini adalah toko beraneka ragam pusaka, hingga dari jimat pusaka hingga dari kayu-kayuan ya, kayu langka ada di sini. Ini lihat, ini nama tokonya Abu Haji siapa nih? Abu Haji Rosida, ini nama tokonya. Toko keris sakti, bukan keras sakti ya, toko keris sakti. Ini dengan Mbak siapa? Namanya Mbak Tari. Ini adalah apa? Karyawannya Ibu Haji Rosida. Jadi hingga harga relatif ya di sini, hingga dari ratusan juta sampai puluhan juta ya. Bahkan ratusan juta ada. Sampai seterusnya ya. Nah, ini tempat tombak ya. Sahabat subscriber, ini adalah tempat tombak. Ya, jadi kalau Anda butuh punya tombak di rumah tidak punya tempatnya, datang saja ke sini. Harganya relatif ya, harga relatif. Ini tempat keris, ya, tempat keris bisa buat naruh keris seperti ini. Nah, bisa contohkan ini.
Jadi kalau Anda ingin mempunyai minat mengoleksi barang-barang antik seperti pusaka, dari golok, tombak hingga pedang atau bilah keris, di sini tersedia lengkap. Mulai dari minyaknya ada ya, minyak keris. Seperti ini menyediakan juga gelang dari kayu-kayu yang sudah langka ya, seperti maupun gelang-gelang batu ada di sini. Gaharu, cendana, gali asem sampai gali kelor. Ya. Baiklah Pak Tari, terima kasih. Mudah-mudahan pokoknya tertarik ya dan orang. Amin, amin. Sampurasun. Baik sahabat, kita lanjutkan tempat lain. Iya Bude. Bentar Bude. Kenapa Lek? Ini ada. Iya. Lihat lo. Sahabat, setelah capek kita mengelilingi toko-toko batu, mutiara, serta permata yang bikin iri. Tapi apa daya, kantongnya tidak sampai untuk memiliki batu-batu mahal. Hanya kita bisa melihat saja sudah alhamdulillah. Sekarang saya capek singgah ke sahabat saya ini Ki Segoro Bening. Jangan lupa sahabat subscriber di subscribe juga channelnya Ki Segoro Bening ya. Apa nama channelnya? Oh baik, jadi nama channel saya yaitu tentunya tetap ya channel Ki Segoro Bening begitu. Ki Segoro Bening. Tolong di subscribe, like dan subscribe. Karena semua saya maupun Ki Segoro Bening adalah mewakili masyarakat Nusantara ya. Ya. Melestarikan budaya-budaya atau warisan-warisan para leluhur kita seperti keris-keris ini, dan membantu bagi Anda yang ingin mengoleksi atau ingin memiliki. Mungkin relatif harganya ya Pak, Betul. tidak harus mahal juga ya. Betul. Nah, betul. Jadi kalau masalah pusaka itu memang relatif dari segi apa fisiknya. Jadi ada yang memang suka dari segi materialnya, besinya, purunnya begitu. Kemudian suka dengan esoterisnya, kemudian suka dengan apa namanya wasilah-wasilah begitu. Jadi memang beragam di dunia pusaka di sini untuk apa namanya untuk orang-orang di luar sana begitu. Jadi kalau untuk apa namanya melestarikan budaya ini, kalau bukan kita ya siapa lagi untuk melestarikan budaya, sehingga kita semua itu berusaha untuk apa namanya supaya saudara subscriber atau dimanapun berada, saudara subscriber Ki Angger Surya Gumilang, channel ASG ya. Nah ini apa namanya Ki Angger ini apa namanya memang di dunia pusaka begitu ya Ki Angger Ya, saya kadang-kadang punya kemampuan ya untuk mendeteksi keris-keris yang mungkin daripada tidak terawat ya, Oh, iya, iya, di iya. alam ya lebih baik apa salahnya kita lestarikan. betul Kalau itu semua atas izin Tuhan. betul. Ki Segoro, sekarang saya mau tanya, apa yang menjadi andalan keris pusaka Ki kalau Segoro Bening? masalah andalan pusaka ya, saya memang ada pusaka yang apa namanya memang kalau ini kalau yang andalan itu ya. Jadi ini pusaka bukan semua kalau menurut saya tuh pusaka itu bagus ya. andalan semua. Ya. Jadi karena sang Engku itu menciptakan melalui ritual pelaku puasa, Betul, ritual sehingga apa pusaka di situ nggak ada yang diciptakan untuk jelek begitu. Begitu sih. Sehingga di sini
di mana sang empu di sini menciptakan sebilah pusaka. Di sini memang butuh ritual dulu sehingga menghasilkan seperti yang dipegang ini. Nah ini begitu halusnya nih. Nah ini Luar biasa ya. tuh halus. Sampai ke ujung bilahnya. Iya tuh. Pamornya pamor apa namanya? Pendaringan kebak ini. Pendaringan kebak. Pendaringan kebak itu diyakini buat kerejekian, betul ya? Betul. Dan pengasihan. Nih, Pak nih. Nah, besinya sangat lumer begini, pamornya pun beling istilahnya. Ini tangguh mana ini Ki? Untuk PB. PB jadi ininya Paku Buwono begitu. Sahabat yang beriman, saya ulas bahwa keris ini bertangguh PB. Paku Buwono berapa? Jadi Paku Buwana yang ke-7 tuh. Jadi ini berdapur PB 7. Gerakannya masih utuh, luar biasa. Dan ini kayunya apa Kayu teman? cendana. Wah, wangi. Ini kayunya pun kayu cendana. Ini namanya ladrang ya? Ladrang Ladrang Solo. Sampai berapa sih kira-kira kalau ada teman-teman subscriber berminat naharnya? Oh, kalau masalah ini kita bisa kita rembukan saja Oh, begitu. iya. Karena di sini suka begitu. Karena untuk suka itu relatif gitu harganya begitu. Jadi kalau pusaka itu memang kalau harga itu ini tergantung hatinya begitu. Tergantung. Sobat yang budiman, sahabat subscriber dimanapun Anda berada. Jadi Ki Segoro Bening tidak mau menyebutkan angka karena ini adalah pusaka. Anda kalau memang berminat datang saja ke Ki Segoro Bening Galeri Empu Gandring di lantai dasar ya. Iya, lantai dasar. Datang ke lantai dasar, temui Ki Segoro Bening. Jadi begini, Ki. Jadi pecinta di dunia pusaka ini, khususnya di daerah Jabodetabek di sini. Jadi kolektor siapapun kolektor itu, dia pasti singgah di sini di Rawabening Jakarta Game Center di sini. Rawabening ini. Ya, saya mendengarnya konon juga banyak artis yang singgah ke sini. Betul. Iya. Jadi Pak Haryono Guritno itu memang mondar-mandir keliling di sini. Oh, budayawan dan kolektor besar ya. Kolektor besar. Kolektor Itu besar. salah satunya. Dan para pejabat juga banyak yang memang datang ke sini, ke Jatinegara di sini. Begitu. Karena pusatnya ya dunia antik begitu, pusaka ya memang adanya di Jatinegara begitu. Bahkan saya mendengar kabar bahwa Jakarta Game Center ini terbesar di Asia ya. Betul. Nah, jadi Betul. sebuah toko batu permata dan barang-barang antik, galeri antik ini yang terbesar di Asia, berada di Jatinegara, Jakarta Timur, tepatnya di depan stasiun. Sobat subscriber. Betul. Di depan stasiun Jatinegara, pas. Untuk galerinya Empu Gandring berada di lantai 1, nomor berapa? Di KS 071 ya, di KS 071 begitu. Jadi kalau galeri Ki Segoro Bening di sini memang ada tepatnya di lantai dasar di KS 071 begitu. Jadi saudara subscriber yang ingin mengoleksinya karena banyak orang yang memang datang ke Jatinegara khususnya memang mampir ke sini begitu. Baiklah, terima kasih hatur nuhun Ki Segoro Bening. Sama-sama. Sahabat subscriber yang budiman, tidak ada yang bersifat musyrik yang berbentuk benda. Musyrik itu adanya di kepala kita. Bagaimana penafsiran kita menyikapi sebuah benda bersejarah ini. Maka dari itu cintailah budaya Indonesia, jaga terus NKRI. Salam budaya. Dono.